Di sebuah kerajaan tempat gadis-gadis dikaitkan dengan batu-batu mulia, hiduplah seorang gadis bernama Baby Doll. Ia tidur nyenyak di sebuah gubuk kecil yang kumuh. Singkatnya, hidupnya menyatu dengan alam, tetapi terus terang, Baby Doll begitu miskin sehingga ia bahkan tidak punya tempat tidur yang layak. Meskipun ia memulai paginya dengan cara yang kurang beruntung, ia segera menemukan kembali senyumnya dan dengan hati-hati menyiram tanaman zamrud kesayangannya. Saat sedang fokus merawatnya, Baby Doll tiba-tiba melihat seekor kupu-kupu cantik yang terperangkap di jaring laba-laba. Ayo terbang! Semoga perjalananmu aman! Gadis zamrud yang miskin. Jika Baby Doll melambangkan kebaikan dan zamrud, maka Tina adalah perwujudan kebanggaan dari batu rubi. Gadis rubi kaya. Siapa yang melakukannya? Ya? Siapa? Saya minta maaf. Apakah itu kamu ya? Dasar bocah nakal. Wajahku basah semua. Pakaianku rusak. Aku benar-benar minta maaf. Sudah cukup ya? Tidak, berhenti. Tolong berhenti. Saat Tina menyerang Baby Doll tanpa ampun, seseorang muncul di dekatnya. Bisakah kamu menebak siapa dia? Apakah Anda lelah, Nyonya? Itu Suzy, gadis manis dengan senyum yang sulit dijelaskan, tetapi selalu dihiasi perhiasan mewah. Gadis berlian kaya giga. Beranikah kau menghalangiku? Nyonya! Siapa yang baru saja melemparkan itu padaku? Apakah itu menyakitkan? Itu kamu bukan? Siapa itu? Siapa yang memukul kepala saya? Itu dia. Gadis itu berhasil. Jadi itu kamu. Tikus kotor. Hei, jangan meremehkanku. Kau masih membantah pelayan. Ya. Kalahkan dia. Ya. Tentu saja, kedua gadis kaya ini bekerja sama untuk menindas Baby Doll yang malang. Sakit, tolong berhenti. Pukul dia dengan keras. Pukul dia dengan sangat keras. Hari ini, Baby Doll agak sial. Dia bangun dengan seekor burung, meninggalkan kejutan di wajahnya, dan sekarang sedang diganggu. Perhatian! Cepat, cepat, sekarang. Semuanya berkumpul di sini sekarang. Berkumpul untuk pengumuman. Hei, ada sesuatu di sana. Mari kita memeriksanya. Apa yang terjadi di sana? Tiba-tiba, seorang pengawal kerajaan mengumpulkan semua orang. Sepertinya ia punya kabar penting untuk dibagikan. Kira-kira kabar apa itu? Istana akan melempar bola. Semua gadis desa, silakan bergabung. Gadis dengan gaun terbaik akan berdansa dengan pangeran. Ayo, bergabung dengan kami. Berdansa dengan pangeran? Ini luar biasa. Berdansa dengan pangeran? Saya nyatakan, ini akan menjadi putri saya. Pesta dansa kerajaan selalu menjadi acara akbar, dan setiap gadis bermimpi menjadi yang tercantik untuk berdansa dengan sang pangeran. Baby Doll pun tak terkecuali. Aduh, sakit sekali. Apa seseorang seperti yang ingin bergabung? Hanya kita yang pantas berdansa dengan sang pangeran. Suzy dan Tina sama-sama ingin berdansa dengan sang pangeran,
Tetapi mereka berusaha menghancurkan impian Baby Doll. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang semudah itu. Kata-kata kasar mereka tidak membuat Baby Doll menyerah. Malah, membuatnya semakin bertekad untuk menjadi gadis tercantik di pesta dansa kerajaan. Dengan sekop di tangan, Baby Doll menggali seolah sedang mencari sesuatu yang telah lama ia kubur. Kira-kira apa itu? Sebuah peti harta karun? Mungkin kita terlalu memujinya. Di mana Baby Doll bisa menemukan harta karun yang berharga? Itu hanyalah gaun zamrud sederhana, tanpa sesuatu yang istimewa. Ide-ide kreatif seringkali datang tak terduga. Dan bagi Baby Doll, seekor kupu-kupu yang cantik menginspirasinya untuk memikirkan sesuatu yang menakjubkan. Teman kupu-kupu, maukah Anda membantu saya? Selamat tinggal, temanku. Ingat tanaman istimewa yang ia rawat setiap hari? Sekarang, saatnya tanaman itu bersinar. Mari kita lihat apa yang akan ia lakukan. Baby Doll tidak punya uang untuk membeli gaun desainer mewah. Ia hanya bisa menggunakan tanaman yang ia tanam sendiri, gaun sederhana yang ia sembunyikan, dan pot tua untuk membuat pakaiannya sendiri. Bisakah bahan-bahan dasar ini benar-benar membantunya? Tapi sekarang bukan waktunya bertanya. Baby Doll sudah siap dengan panci itu. Mari kita lihat apa yang akan dihasilkannya. Ya ampun! Mesin itu telah menyelesaikan tugasnya. Baby Doll dengan hati-hati mengeluarkan gaun impiannya. Ia begitu bahagia hingga tak sabar untuk memakainya sambil tersenyum lebar. Wow! Selanjutnya, kita melihat Tina di dunianya yang mewah. Ia sedang memilih pakaian yang sempurna untuk dirinya sendiri. Seperti yang bisa Anda lihat, semuanya berwarna merah cerah. Setelah memilih gaun favoritnya, Tina bergegas menuju mesin ajaib. Ia hanya perlu memasukkan kain dan desainnya. Sampai jumpa. Mesin mulai bekerja, dan Tina menunggu dengan sabar. Akhirnya, sebuah gaun merah yang indah telah siap, membuatnya sangat bahagia. Gaun itu begitu memukau, seolah-olah mengumpulkan semua warna merah delima yang cemerlang di dunia. Selanjutnya, mari kita ikuti gadis berkelas Suzy untuk melihat bagaimana ia bersiap untuk kompetisi ini. Pelayan, buatkan aku gaun. Ya. Nyonya. Anda mungkin belum pernah melihat desain busana si unik ini, bukan? Pelayan akan membantu Suzy mendapatkan pakaian yang terbuat dari berlian. Sangat mewah. Nyonya, saya akan mulai sekarang. Suzy tak perlu bersusah payah. Ia hanya berdiri diam dan mendapatkan gaun indah ini. Sekarang, mari kita tinggalkan kehidupan kelas, atas yang gemerlap, dan kembali ke gadis pemberani, Baby Doll, yang merias wajahnya dengan barang-barang sederhana. Karena keterbatasannya, Baby Doll hanya bisa membuat bibirnya berkilau dengan cara ini. Akhirnya, Baby Doll menyelesaikan riasannya. Dalam penampilan barunya, ia tampak seperti bidadari murni yang berbalut musim semi. Ayo berangkat! Pesta dansa yang telah lama ditunggu-tunggu dimulai dalam suasana yang meriah. Cantik bukan gaunku? Tidak, aku Gaunku seharusnya jauh lebih menang. cantik. Tina datang lebih awal dengan gaun yang cerah, tetapi kilaunya tak tertandingi kemewahan Suzy. Kemilaunya menerangi seluruh ruangan.
terlihat luar biasa. Terima kasih banyak. Kamu yang tercantik di sini. Tepat ketika semua orang tak menduganya, Baby Doll muncul. Begitu cantiknya sehingga semua mata tertuju padanya, termasuk Tina dan Suzy yang bangga. Ya ampun. Cantik sekali. Lihat dirimu. Gadis malang itu, berani sekali dia. Bagaimana dia bisa secantik itu? Pelayan. Ya. Ya. Tak ingin Baby Doll mencuri perhatian, Suzy segera memerintahkan pelayan untuk menyiapkan senjata mereka. Cantik. Kedua gadis itu, masing-masing dengan pedang, bergegas menyerang Baby Doll. Tujuan mereka adalah memastikan Baby Doll tak bersinar di hadapan sang pangeran. Hei kamu, berhenti di situ. Kau tidak punya tempat untuk lari sekarang, ya? Tolong jangan. Mari kita lihat. Aku akan menghancurkan gaunmu sekarang. Oh tidak, apa yang sedang dilakukan gadis-gadis itu? Dengan setiap ayunan pedang mereka, gaun Baby Doll robek. Mereka menghancurkan semua kerja keras yang telah dilakukan gadis malang itu. Lupakan dia. Ayo cepat pergi. Gadis-gadis jahat itu pergi, merasa puas. Sementara Baby Doll ditinggalkan dalam keputusasaan. Gaunnya hancur total dan tak ada harapan tersisa. Kapan pangeran akan tiba? Semangat sekali. Minggir. Bergerak. Beraninya kau? Di mana pangerannya? Di mana pangerannya? Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu, setiap gadis di kerajaan pun tiba. Sang pangeran melangkah keluar, cukup tampan untuk membuat setiap jantung berdebar kencang. Ya ampun. Dia sangat tampan. Tampan sekali. Kontestan pertama, Tina. Aku pergi dulu. Oke. Mengapa dia bisa pergi duluan? Nama pertama yang dipanggil untuk berdansa dengan sang pangeran adalah Tina. Ia melangkah ke tengah panggung, berusaha menyembunyikan kekurangannya dengan kipas. Namun tak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya, dan tak lama lagi semua orang akan melihat wajah aslinya. Kenapa dia begitu jelek? Tina gagal, dan semua usahanya dalam balutan gaun merah cerah itu sia-sia. Sang pangeran pasti tak ingin bertemu dengannya lagi. Selanjutnya, Suzy. Semoga beruntung. Semoga beruntung. Selanjutnya adalah Suzy. Bisakah ia memenangkan hati sang pangeran? Di saat-saat terburuk Baby Doll, seekor kupu-kupu tiba-tiba muncul. Apakah kamu mengenali kupu-kupu ini? Nah, Baby Doll akan menyaksikan adegan yang terasa seperti langsung dari dongeng. Hei, tolong jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Anda. Aku peri kupu-kupu. Kau menyelamatkanku hari ini. Ternyata kupu-kupu kecil yang diselamatkan Baby Doll pagi ini sebenarnya adalah peri. Ayo terbang. Benarkah itu? Hei, jangan khawatir. Aku akan membantumu bergabung ke pesta kerajaan. Kebaikan Baby Doll membawa perubahan ajaib. Sebagai hadiah atas kebaikan hatinya, peri menghadiahkan Baby Doll pakaian yang menakjubkan dan tak tertandingi. Kamu tampak cantik, peri. Terima kasih banyak. Bukan apa-apa.
orang baik seperti Anda. Cantik sekali. Kembali di pesta dansa, Suzy berdansa dengan sang pangeran diiringi musik romantis. Tidak seperti Tina, Suzy tidak perlu menyembunyikan wajahnya. Masalahnya bukan penampilannya, melainkan giginya. Serius, siapa yang tahan dengan itu? Bahkan sang pangeran. Cepat, siapkan dia sekarang. Itu menyakitkan. Pangeran! Kalau tidak ada orang lain di sini, kita akhiri pestanya sekarang. Tunggu, jangan akhiri pesta dansanya dulu. Baby doll baru saja tiba. Halo, Pangeran! Dia datang dengan penampilan yang bahkan lebih menakjubkan daripada sebelum kedua gadis jahat itu mengganggunya. Sekarang pesta dansa itu miliknya. Ouch! Itu sangat menyakitkan. Benar, berdirilah dan lihatlah dengan jelas, Suzy dan Tina. Gadis yang coba kau sakiti ada di sini. Dengan percaya diri berjalan menghampiri sang pangeran, semua orang mengaguminya. Kali ini, tak seorang pun bisa menghentikannya bersinar. Hello! Halo, Pangeran! Cara sang pangeran menggenggam tangan baby doll menunjukkan betapa ia menghargainya. Lagi pula, seorang gadis yang baik, kuat, dan cantik. Siapa yang tidak akan jatuh cinta padanya? Mereka pasangan yang serasi, dan kebersamaan mereka saja sudah memenuhi udara dengan romansa, memungkinkan cinta yang indah bersemi. Sekarang saya nyatakan inilah pemenang kita. Tak diragukan lagi, inilah akhir yang paling pantas dan indah. Selamat kepada pangeran dan putri.